Itu adalah hal terbodoh yang gue pilih tapi menyenangkan dalam hidup gue. Ini sejarah buat hidup gue. Ini sejarah juga Persija, gue bisa ngelihat Persija juara di GBK. Bahkan gue sampai rela-rela nggak ikut UTS, sampai gue rela nggak ngerjain tugas. Bukan berarti lo harus mengutamakan Persija. Persija itu selamanya, bukan segalanya. Kenalin, nama gue Reva Renaldi dari J Campus Persija. Sekarang gue lagi kuliah di UIN Jakarta, udah semester akhir, lagi menyusun skripsi. Rumah di Pamulang, anggota The Jackmania, koordinator wilayah Pamulang, masih aktif juga. Sama gue sekarang lagi menjabat sebagai dipercaya juga sama teman-teman anggota J Campus lainnya, lagi menjadi ketua J Campus Persija periode 2023-2024 gitu. Baru kepilih kemarin sih, Februari kemarin. Ya baru sebulan lah, kurang lebih kayak gitu. Ini kalau dibilang suka sama sepak bola gitu ya, karena yang pertama gue suka sepak bola tuh sebenarnya gue nggak awal banget waktu kecil, gue waktu kelas 2 tuh gue nggak suka sepak bola lokal gitu. Yang pertama gue ditanemin sama bapak gue itu nonton sepak bola luar. Yang pertama kali gue tonton ya Chelsea waktu itu, Chelsea lawan Manchester United. Kok orang banyak dukung MU nih, gue mau beda dari yang lain waktu kecil gitu kan, gue dukung Chelsea lah. Akhirnya waktu itu Chelsea yang menang, gue lupa itu turnamen apa, yang jelas Chelsea menang sih, itu golnya Drogba. Kel finds Drogba, little flick on, Didier Drogba's in it! And Didier Drogba scored! Surely it's the goal that wins the FA Cup for Chelsea! Dari awal mulanya di situ, SD kelas 2 gue menyukai sepak bola, dan emang bapak gue juga suka sepak bola, nonton bareng ya, gue di bahasa ininya ya dijorokin lah gitu, dijejelin biar suka sepak bola. Emang gue sekarang tertarik gitu sama sepak bola. Lambat laun gue naik kelas sampai akhirnya gue menemukan, wah kayaknya nonton Persija rame-rame. Dulu kan di Jackmania kan banyak banget di pinggir jalan gitu-gitu kan, kayaknya seru banget ya nyanyi-nyanyi di pinggir jalan gitu bareng-bareng, nonton sepak bola di stadion bareng gitu kan. Ya mulai SD itu kelas 5 apa ya, gue kelas 5 atau kelas 4 gue mulai suka dengan Persija gitu. Alasan gue sih jadi Jackmania kayak kalau udah cinta Persija gitu, terus gue juga orangnya suka diskusi, suka ngobrol, suka nongkrong gitu. Kayak sayang aja nih, kayak lu mau makan tapi nggak minum. Nah, gue sih Jackmanianya ini nanggung gitu. Ya udah gue sekalian jadi Jackmania, dan menurut gue Jackmania itu asik gitu. Ya gue terlibat di Jackmania tuh gue jadi pengetahuan gue nambah banyak, nggak soal Persija doang gitu ya. Jadi tentang sepak bolanya, sejarah sepak bola, mulai dari bahkan sejarah Jakartanya pun gue tahu karena gue ini jadi Jackmania gitu. Jadi apa yang membuat terbesit dalam benak gue, ya gue harus jadi Jackmania ya karena itu supporter Persija ya Jackmania gitu. Gue bakal ngebanggain Jackmania karena gue suka Persija, kayak gitu sih. J Campus itu wadah dari para mahasiswa yang suka Persija, dan mewadahilah ke kampus-kampus yang lain yang ada di Jabodetabek maupun Indonesia gitu. Karena kebanyakan sih J Campus sekarang ada di Jabodetabek gitu, karena paling jauh sih ada di Salatiga. J Campus Salatiga itu mungkin menurut gue paling jauh gitu. Masih banyak sih yang masih mau gabung J Campus, mungkin untuk sekarang gue masih belum bisa ACC karena gue juga butuh obrolan lebih intens gitu ke mereka-mereka gitu. Gimana caranya gue menyeimbangkan seluruh kegiatan gue di kampus dengan menonton Persija gitu, atau kegiatan Persija gitu. Gampang sih sebenarnya, kalau kita sebagai mahasiswa kan kita punya KRS tuh. Di KRS itu kan ada jadwal kita kuliah kan. Jadwal kita kuliah itu kan udah tertera hari, jam gitu. Gue balance dari jadwal kuliah gue sama jadwal Persija gitu. Karena ya balik lagi ya, sepak bola kita kan jadwalnya itu nggak pasti gitu. Ya kadang Hamin seminggu keluar, ya kalau nggak Hamin
5 baru keluar gitu. Tapi kan seenggaknya gue udah mempunyai jadwal akademis gue nih buat kuliah gue gitu, gimana sudah tersusun rapi selama 6 bulan tuh, selama 1 semester. Nah kalau buat jadwal Persija berarti jadwal Persija gue yang mengikuti jadwal kampus gue gitu, paling menyimbangkan. Dan kalau kegiatan-kegiatan yang lainnya ya itu tentatif aja sih, ke sebisanya gue aja gitu. Gue aktif di himpunan, ya ketika ada menonton Persija ya gue nonton Persija gitu, udah. Himpunannya masih bisa besok-besoknya. Karena ini kita komunitas ya balik lagi, sama lah kayak komunitas-komunitas lainnya gitu. Ya mungkin ada kopdar, acara-acara gitu, kayak acara musik, acara santunan, mungkin ntar di Ramadan ada buka bersama, kayak gitu. Yang notabene itu di luar mendukung Persija gitu ya, kita bakal ya mempererat lah anggota-anggota sesama kampus gitu kan. Balik lagi ya, budaya kampus lain kampus kan itu budayanya beda gitu, nggak semuanya sama. Misalkan di UIN kayak gimana, nanti di kampus lain kayak gimana gitu. Jadi ya sebisa mungkin kita mempererat lah anggota yang lain gitu. Di luar mendukung Persija ya, kalau di mendukung Persija kan udah pasti satu visi kita. Sama-sama dukung Persija dengan cara ya di stadion bareng gitu. Away paling jauh ya, gue mungkin paling jauh ke Lamongan gitu. Kalau keluar pulaunya baru ke Lampung pada saat itu. Mungkin ntar dua-duanya gue ceritain. Yang pertama itu wave ke Lamongan, cerita serunya ya karena kan dari Ciputat, gue kan berangkat dari Ciputat ya, pergi terus ke Lamongan itu kan jauh gitu. Kalau nggak salah waktu itu berangkat Jumat pagi deh, jam 3 pagi gitu sama temen-temen dari UIN. Gue berangkat ke Lamongan. Nah berhenti dulu tuh di Tuban gitu. Udah nyampe Tuban tuh sore. Dari Tuban ke Lamongan itu kan lumayan jauh ya jaraknya ya, masih sekitar 2 jam atau 3 jam lagi gitu. Gue dari Tuban itu habis maghrib, ada kejadian lucu di Tuban gitu kan. Kejadian lucunya tuh, kita ini kan orang Jakarta ya gitu, yang dimana notabene kita nggak tahu nih kondisi Tuban tuh kayak gimana sih sebenarnya gitu ya. Kebanyakan di sana kan pendukung Persebaya gitu ya kan, pendukung Persebaya yang dimana pada saat itu masih nge-clash lah sama The Jackmania gitu, sama Jakarta pendukung dari Persija. Nah gue di sana tuh, itu banyak itu tuh supporter Persebaya gitu ya kan, di depan tuh banyak banget. Aduh gimana nih guys, itu banyaknya banyak banget gitu, banyak banget. Aduh gimana ya, udah jangan pada tidur dulu nih, kita hoarding tutupin dulu, terus jangan atribut segala macam gitu. Lucu banget dah. Terus ternyata itu dia rame banget ya, namanya di kampung nih ya kan, di kampung. Ternyata dia apa? Ada orang meninggal lagi digotong gitu, mau ini ke kuburan. Mungkin kalau di sini naik ambulan terus dikawal gitu. Nah, kalau di sana mungkin kuburannya dekat dari kampungnya mereka gitu ya. Jadi kayak ya udah nyiapin gini. Ternyata ada orang meninggal lagi mau jalan ke kuburan kayak gitu, kayak wah alhamdulillah aman gitu. Ya itu mungkin cerita lucu dari Lamongan. Ya kalau kejadian di Lampung sih lucunya, kan itu Lampung kalau nggak salah mainnya minggu malam gitu ya. Kita berangkat dari Sabtu pagi dini hari gitu dari Ciputat, terus nyampe Lampung itu hari Minggu pagi. Terus kita ke pantai dulu, udah selesai dari pantai langsung menuju stadion. Nah pas banget nyampe stadion Lampung itu hujannya bener-bener deres banget dah. Udah pada rapi semua kan, namanya lah buat foto ya kan, buat konten-konten mereka di media sosial gitu kan. Lah dia udah foto segala macam, hujan deras banget. Yang lucunya adalah pas mau masuk stadion itu banjir semata kaki orang gitu. Jadi kayak lu udah pakai sepatu bagus, celana bagus, harus ngelewatin banjir, di mana itu lu harus ngelewatin banjir bener-bener. Kalau nggak bisa ngelewatin banjir lu nggak bisa masuk stadion. Udah masuk stadion penuh banget lagi, harus manjat dulu gitu. Gua kira gua manjat baru bisa ke pinggir lapangan. Pakai baju putih waktu itu, jadi pas manjat gue tangkisin tuh, takut kena sepatu. Paling sih itu sih pengalaman paling serunya. Hal terbodoh yang gue lakuin adalah gue menyampingkan kuliah gue waktu gue semester 3 itu di 2018 gitu, dimana itu kayaknya hampir semua home Persija itu gue nonton deh, mulai di Patriot, GBK, weekday, weekend itu gue nonton semua gitu. Jadi gue mikir kayak gue kuliah nanti aja deh gitu. Hal terbodoh gue itu kayak udah gue kuliah, mata kuliah, tugas gue itu nggak pernah gue kerjain gitu. Mungkin pada saat semester itu mahasiswa yang paling kecil IP-nya adalah gue di angkatan gue, karena gue ya dukung Persija gitu. Tapi hal terbodoh itu kan bisa dibayar waktu 2018 dimana kita juara.
itu adalah hal terbodoh yang gue pilih tapi menyenangkan dalam hidup gue. Jadi bodoh tapi menyenangkan. Kenapa gue bilang menyenangkan? Ya karena yang pertama ini sejarah buat hidup gue. Ini sejarah juga Persija. Gue bisa ngelihat Persija juara di GBK dengan gue masih mempunyai tenaga gitu, yang dimana sebelumnya kan kita bakal di Jackmania dari itu zamana Bung Ferry itu kan kita kampanye biar Persija juara gitu, kota ini mau juara. Nah itu gue juga ngikutin gitu, gue nggak mikirin kuliah gue kayak gimana, dan UTS tugas itu pun nggak ada yang gue kerjain, gue lepas aja gitu, santai aja gue, kayak ya udah ngapain gue gitu kan semester besoknya masih ada, jadi gue mikirnya semester besoknya masih ada gitu kan. Jadi kalau gue bilang mata kuliah itu masih bisa diulangin, tapi Persija juara belum tentu bisa diulangin. Yang tadi ya jangan diikutin lah gitu ya. Pesan gue sih buat kalian gitu ya, pendidikan itu wajib. Pendidikan itu wajib, pendidikan itu harus dijalanin, tanggung jawab lu. Bukan berarti lu harus mengutamakan Persija. Persija itu selamanya, bukan segalanya. Bukan berarti lu nggak bisa nonton Persija, itu lu hilang gitu. Rasa fanatisme lu hilang, rasa antusiasme lu hilang. Enggak kayak gitu. Tetap menjadi supporter yang fanatis sih menurut gua gitu. Tapi kan dengan caranya aja mungkin beda-beda. Momen yang paling berkesan mungkin kalau orang juara terus Persija masuk final gitu ya. Kalau gua momen paling berkesan adalah waktu Persija kalah sama Home United di GBK tahun 2018 yang 3-1. Kenapa gue bilang itu momen? Karena waktu di Singapura kan kita udah hampir seri itu ya, 3-2 kalau nggak salah deh. Waktu pada saat itu lawan Home United, itu golnya Ramdhani 2 kalau nggak salah. Wah gue udah pede banget gitu kan di Singapura, Persija bisa nih lolos dari pertandingan ini. Mulailah waktu itu hari Rabu apa Selasa ya kalau nggak salah tuh pertandingannya, pokoknya weekday itu gue dari pagi kalau ada kuliah, dari pulang kuliah gue langsung pulang ke rumah, mandi buat siap-siap buat nonton di GBK waktu lawan Home United, karena gue udah pede banget waktu Home United. Ternyata Andri Taninya nggak main kan, diganti Rizky Darmawan gitu. Nah pada saat itu kayak ya udah masih ada pemain lain gitu kan, yang dimana Persija emang lagi kompak-kompaknya, lawan Johor aja bisa menang 4-0 di GBK lah. Pas kenyataannya, pas momentum itu gue udah masuk stadion, gue dapet di tribun bawah juga lagi di depan. Waktu lawan Home United kebobolan tuh 1 ya kan, Persija kebobolan 1. Babak pertama belum selesai kalau nggak sama dapat penalti Marco Simic tuh, 1-1. Masih agregat kan, berarti 4-3 itu 4-3. Gue mikir bisa nih babak 2 lawan Johor aja bisa kita menang. Lah ternyata malah kebalik gitu ya kan. Ekspektasi gue udah tinggi banget gitu, Yang jelas kita malah dibobol lagi 2 gitu kan. Jadi skor 3-1 di mana agregat tersebut ya udah kita kalah 6, berarti berapa tuh? 6-3 ya kalau secara agregat gitu kan. Aduh, ini tuh rasa kecewa, rasa sedih, tapi mau gimana ya kan? Di satu sisi kayaknya perlu Andri tadi ternyata dari seorang kiper gitu ya. Cuma ya balik lagi, namanya permainan, udah kalau kalah mau gimana ya, dari gue sih kayak gitu. Terus ya alhamdulillahnya Persija di 2018 juara. Cuma kalau emang waktu itu lolos mungkin Persija emang bagus banget lah. 2018 itu this is our banget gitu, tahunnya kita banget gitu sebagai Jackmania atau teman-teman Persija Jakarta sih kayak gitu. Itu mungkin momentum yang menurut gue paling epic lah. Gue udah berharap kalah gitu kan. Tim terbaik itu ada di 2020. Dimana banyak kan pemain-pemain bintang yang ada di Persija waktu tahun 2020. Tapi karena Covid, ya mungkin gue bisa bilang tim terbaik itu ya 2022. Musim kemarin gitu. Dimana mulai dari pelatih, pemain, ofisial, itu semuanya kayak menyatu aja. Sosok yang paling berkesan gue suka banget sama Ismet Sofyan. Karena mentalnya Ismet adalah mental orang Jakarta sih kalau dibilang gitu ya. Dia mau main di mana juga nggak ada gentar-gentarnya, mau lawan siapa juga, mau main di kandang mana juga gas terus dah gitu. Gue demen banget gitu, lepas aja gitu. Kayak di samping dia tuh selalu ada Jackmania gitu. Gue masuk J Campus, itu pertama di J Campus UIN, itu tahun 2017. Nah, gue aktif, ada kalau di UIN itu namanya Pemira. Mungkin pemilihan BEM.
pemilihan ketua BEM. Nah, kalau di UIN itu identik banget nih, pemilihan BEM itu 2 organisasi ekstra berebut kekuasaan lah tertinggi di kampus UIN gitu kan. Nah, 2018 itu adalah tahap verifikasi berkas calon ketua BEM di UIN Jakarta. Nah, teman-teman dari J Kampus UIN itu lagi pengen ngadain acara futsal, cup futsal kompetisi. Tapi di situ kita lagi nggak ngadain, lagi buka stand untuk membuka pendaftaran para peserta lomba gitu, para tim yang mau daftar dah gitu. Kita buka daftar peserta sama hari itu verifikasi itu berbarengan. Nah, kan kalau berbarengan gitu kan gue jadi tahu dong situasi tahap verifikasi di pemilihan ketua BEM itu kayak gimana. Wah, Bang, itu chaos banget dah di kampus dah gitu. Berantem, dulu bener-bener berantem tonjok-tonjokan gitu verifikasi. Karena berantemnya bener-bener berantem, Bang. Helm dilemparin, pot bunga, terus ada batu, katanya batu, terus tonjok-tonjokan. Wah, dipisahin tuh sama keamanan kampus, sama menwa. Di situ di kampus UIN tuh kayak anjing, kita sesama UIN malah ribut gitu ya kan. Ngapain ngeributin hal-hal yang dimanfaatin sebenarnya kan. Akhirnya waktu itu futsal UIN baru juara di Liga Mahasiswa sama teman-teman di kampus UIN, mereka pada ribut, kita ke atas hall terus kita bentangin banner futsal UIN juara lagi tulisannya sambil kita nyanyi champion nih. Jadi yang ribut nggak jadi ribut, jadi nyanyi champion nih, champion. Jadi kayak lah kalau gue biasanya ribut, gue jadi bisa nenangin mereka orang kayak gitu. Jadi itu sih cerita unik yang menurut gue ya, gue sebagai seorang Jackmania bisa mengatasi permasalahan yang ada di kampus gitu kan. Formasi terbaik ya, mulai dari kiper udah pasti ya, the one and only Andri Tani Ardiansyah. Kenapa gue itu, ya balik lagi sih, gue suka banget kalau pemainnya punya mental gitu. Ya balik lagi, Andri Tani berapa kali nepis tendangan penalti. Pas kemarin lawan Bandung, dia juga nepis gitu kan, nepis tendangannya Beckham Putra. Terus juga beberapa kali Andri Tani tuh menyemangati pemain gitu. Beberapa kali kita tertinggal di babak pertama tapi kita bisa ngebalikin di babak kedua dengan comeback gitu ya. Walaupun bedanya 1, yang penting jelas comeback buat Jackmania. Yang penting kita menang gitu. Itu di kiper formasi mungkin gue pakai 4-3-3 gitu ya. Di back itu 2 gue masang Muhammad Ferrari dan Piren Jangka. Piren Jangka, kenapa gue bilang Piren Jangka? Karena waktu pertama kali Piren Jangka itu tuh dia kan orang Afrika ya gitu, gede gitu dan gak mau kalah. Mungkin dulu permainan sepak bola di Indonesia tuh lebih mengandalkan skill individu. Nah, menurut gua back yang bisa motong para striker, jago bola atas, body balance-nya bagus, terus body charge-nya juga bagus, yaitu Piren Jangka di tahunnya itu kayak gitu. Kayak wah, bagus banget nih gitu, back yang gua suka itu ya Piren Jangka dibanding Abanda sama Precious Emejara ya gitu ya. Gue sih itu. Terus kenapa gue milih Muhammad Ferrari? Ya Muhammad Ferrari masih U20. Karirnya dia masih panjang tapi skillnya dia udah seperti senior. Mentalnya dia gue digembleng dari sekarang. Kapten timnas juga. Yaitu dia selalu membanggakan Persija Jakarta lah. Gue jadi suka sama dia kayak. Ya ini bibit unggul dari Persija gitu. Siapa tahu nanti si Ferrari ini bisa main di Eropa, nggak ada yang tahu juga kan dari jebolan Persija Jakarta kayak gitu sih. Untuk bek sayap gue kanan pasti Ismet Sofyan ya. Itu bukan hal yang lumrah buat kita semua gitu. Legenda kita, legenda sepak bola kita punya mental. Kalau dia bilang yang membedakan kita sama mereka adalah nyali, itu emang gue kayak terserap banget di otak gue sampai sekarang sih gitu. Kayak oh iya ya, nyali ya membedakan kita gitu. Kita main di sana ya enjoy aja gitu, tekanan kayak gimana, ditimpukin pakai botol minum ya udah santai aja gitu. Kayak gue ngeliat Ismet, buset nih orang santai bener kalau main gitu ya. Umpan-umpannya memanjakan striker gitu ya kan. Udah gitu ya dia kalau gue bilang Persija banget lah gitu. Terus di kiri gue masang Donitri Pamungkas. Donitri yang lu lihat juga masih kecil, skill bagus, kaki kiri gitu. Umpannya lah kemarin berapa kali menyelamatkan kita dari kekalahan gitu kan. Apalagi pas lawan Bali United kemarin. Terus gocekannya dia gitu. Skill-skill individunya bagus. Tapi kalau main secara timnya juga bagus. Donitri Pamungkas mungkin kedepannya
bakal digembleng lagi mungkin ya sama Thomas Doll secara fisik badan gitu. Terus sama mental lah gitu, karena ya mungkin dia masih kecil jadi kayak nggak pernah protes, diapain aja mau gitu ya kan, kagak ada perlawanan nih gitu kan. Donny Pamungkas, gue seneng banget sih sama Donny Pamungkas. Terus untuk tengah Robertinho gitu. Ya gue suka Robertinho karena gue awalnya suka Lampard gitu, tapi tipikal pemain Robertinho tuh sama kayak Lampard gitu. Mulai dari syutan, oper-operan, dribblingnya Robertinho, terus visi bermain Robertinho gitu, cara ngalirin bola segala macem. Ya Luka Modricnya kita lah gitu. Terus ya paling Ramdhani lagi. Ramdhani, ya gue suka Ramdhani karena ya balik lagi Ramdhani udah 16 tahun di Persija gitu. Kurang lebih 16 tahun di Persija Jakarta. Terus dia emang mungkin waktu perpisahan juga nangisnya kayak lu nangisin seorang yang lu tinggal, dan lu nangisin sesuatu yang lu telah kehilangan gitu. Mungkin itu pas gua ngeliat Ramdhani berpisah tuh kayak gitu. Apalagi Ramdhani, ya kita tau lah gol Ramdhani 2 waktu lawan Bayangkara. Itu yang menyelamatkan kita juga bisa main KFC 2018 gitu. Dimana golnya di tip gitu kan pas lawan Bayangkara. Ramdhani, terus kiri ada Greg Nyokolo. Gue suka banget sama Greg Nyokolo. Itu karena pertama gue suka Chelsea, gue ngeliat Drogba, dia dribble, sundulan, shooting. Nah itu yang ada di Greg. Kalau menurut gue Greg Nyokolo itu Drogba-nya Persija, Drogba-nya Indonesia lah gitu. Makanya beberapa kali waktu Greg main balik lagi ke Persija kan, Persija jadi punya sayap gitu. Sedangkan tipikal permainan sepak bola Indonesia ngandelin sayap, umpan ke tengah gitu. Itulah gue suka banget sama Greg gitu. Nah untuk di depan, ya gue suka Bambang Pamungkas, Marco Simic, sama Widodo Ceputro. Itu kenapa gue bilang dia, karena mereka semua striker tunggal. Mereka semua yang kalau dikasih bola, kayak kalau ini dipegang bola dari mereka, kayaknya udah pasti gol dah. Atau lu mau umpan kayak gimana, operan kayak gimana aja, pasti on target bolanya gitu. Entah gol atau enggak, pasti on target. Gue jadi suka banget, apalagi ya Marco Simic gitu. Waktu Marco Simic 2018 tuh lagi jaya banget, waktu Bambang Pamungkas masih muda segala macem. Gue suka banget gitu sundulannya. Terus kayak menenangkan tim tuh bisa banget gitu. Kalau Widodo Ceputro ya kita tahu lah semua pencinta sepak bola Indonesia skillnya dia seperti apa gitu ya kan. Itu sih alasan gua dari 11 pemain terbaik menurut gua. Kalau untuk coach, gua sih sebenarnya suka sama almarhum Coach Sofyan Hadi gitu. Tapi ya karena gua waktu itu belum ada di eranya gitu. Gue sekarang suka Thomas Doll. Thomas Doll tuh ngebawa sepak bola Eropa menjadi Indonesia, walaupun belum terlalu Eropa banget. Tapi kita bisa lihat waktu lawan Bali, pertandingan pertama di musim 2022. Itu mainannya Jerman banget gitu ya, nggak ngandelin satu orang. Kan dari sebelum-sebelumnya kita ngandelin siapa, Rico Simanjuntak, Marco Simic gitu, kalau nggak siapa gitu. Kalau sekarang tuh semua orang bisa ngegolin. Semua orang yang memegang bola berpeluang untuk mencetak gol. Semua yang dimainin di lapangan itu berpeluang untuk mencetak gol. Karena gue seorang Jackmania, gue pengen kayak stigma negatif di link masyarakat itu hilang dulu deh gitu, atau berkurang, hilang gitu kan. Contoh masyarakat masih banyak ya nonton bola rusuh segala macem. Gue yang ngerasain nonton bola di stadion sampai sekarang gue nggak pernah kenapa-napa gitu. Alhamdulillahnya ya gue nggak pernah kenapa-napa segala. Ya, di Jackmania gue pengen lah nanti Jackmania ini mendunia gitu, kayak ya sama kayak supporter lain gitu. Kayak Chelsea kan ada banyak tuh supporter gitu. Ya kenapa Persija nggak bisa gitu? Kenapa Jackmania kita nggak bisa gitu? Kemarin juga baru diresmiin Jackmania Jepang atau Jackmania Sakura. Ya mungkin nanti ada Jackmania Inggris, Jackmania Rusia gitu, Jackmania Brazil gitu, dimana ya makin lama Persija dan Jackmania itu semakin besar gitu. Kalau klubnya besar, otomatis supporternya besar gitu. Kalau harapan gue ya mendunia lah gitu, Jackmania ini terkenal.